Selamat malam pemirsa, apakah Anda sudah beraktivitas normal per hari ini atau baru mulai minggu depan? Bagi Anda yang sudah beraktivitas normal, sudah bekerja, anak Anda yang sudah sekolah, maka hidup sudah kembali ke kenyataan. Setelah kemarin libur Lebaran, libur Idul Fitri bersama keluarga dan juga kerabat. Ada juga yang baru mulai minggu depan. Nah, kalau yang sudah mulai hari ini, ada perbedaan di antara rutinitas. Kalau kita menggunakan kendaraan pribadi, di antara rutinitas yang biasa dilakukan, entah itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali, adalah mengisi bahan bakar. Nah, hari ini Pertamina meluncurkan bahan bakar jenis baru yaitu Pertalite. Apa sih bedanya dengan Premium dan Pertamax yang sudah biasa kita kenal atau solar itu Pertadex? Mari kita spesifik untuk bensin saja. Yang kita kenal adalah Premium, RON-nya 88, kemudian Pertamax ada yang oktannya 92 dan 95. Nah, Pertalite ini oktannya adalah 90. Bagaimanakah harganya, bagaimanakah efektivitasnya atau irit enggaknya? Karena biasanya bagi kita konsumen yang penting adalah irit atau tidaknya, lalu mahal atau tidaknya. Itu salah satu topik yang akan kita bahas. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas apa yang sudah baru terjadi kemarin, yaitu mengenai Hari Anak Nasional yang kita peringati setiap tanggal 23 Juli. Kita akan bicara bagaimana waspada terhadap kejahatan terhadap anak, diantaranya mengenai kasus penculikan. Kita akan mengajak Anda bergabung bersama kami di Talk to Anyus sampai jam 9 malam waktu Indonesia Barat nanti. Anda bisa berikan komentar lewat anyustvmobile.com dan kami akan mengajak Anda juga untuk mendengarkan, menonton juga, menyaksikan informasi sepanjang hari ini. Di antaranya adalah pertama soal insiden penyerangan di Tolikara, Papua. Polisi sudah menangkap 2 tersangka di Wamena, Papua dan akan terus berlanjut kepada penyidikan dan kemungkinan akan berkembang mendapatkan tersangka lainnya. Ini adalah gambar yang kami peroleh dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan bahwa pemeriksaan kedua tersangka inisialnya adalah AK dan JW dilakukan di Polda Papua setelah hari Kamis kemarin ditangkap di Wamena. Keterangan keduanya sekali lagi diprediksi akan menghasilkan kemungkinan adanya tersangka yang lain. Sementara itu terkait dengan tembakan peringatan yang dilepaskan aparat sehingga menyebabkan 1 orang tewas, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh Divisi Propam untuk mengetahui apakah ada penyalahgunaan atau penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh personel kepolisian. Akan dilakukan pemeriksaan, apakah nanti hasilnya itu mengembang ada tersangka lain atau tidak. Buat surat ya tadi kan udah saya sampaikan, nunggu hasil pemeriksaan ini. Mereka tergerak itu kenapa? Kan itu nanti ada jawabannya di sana. Kita masih mengajak Anda untuk melihat suatu kasus hukum yang berkaitan dengan pidana umum kali ini. Sebuah kasus pembunuhan yang terjadi pada Maret tahun lalu terhadap seorang gadis cantik bernama Ade Sarah. Kalau Anda ingin mengingat kembali bahwa kasus ini terjadi dan menghebohkan karena korban ditemukan di pinggir jalan tol, kemudian ternyata pembunuhnya juga relatif masih muda, masih kepala 2 dan hari ini memasuki babak akhir karena Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Terdakwanya adalah pasangan kekasih Imam Alfa Hafiz dan Asyifa Ramadhani. Hukumannya menjadi lebih berat, yaitu hukuman seumur hidup. Sebelumnya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah 20 tahun penjara, tapi kemudian berbuntut pada penetapan hukuman yang lebih berat. Berdasarkan penyidikan, Hafiz dan Asyifa Ramadhani terbukti membunuh Ade Sarah secara berencana dan sadis. Yang menyedihkan juga motif pembunuhan itu hanya, kalau boleh kita katakan, hanya urusan percintaan anak muda. Masih berhubungan dengan kasus hukum, tapi kali ini berhubungan dengan hukum politik. Karena di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, soal kisruh Partai Golkar kemudian dimenangkan oleh kubu Munas Bali. Dan ini sekali lagi menambah panjang bagaimana kisruh
di Partai Beringin ini. Karena dalam sidang yang dihadiri sejumlah petinggi Golkar, Majelis Hakim mengesahkan Abu Rizal Bakri dan Idrus Marham sebagai Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar. Putusan juga menyatakan Munas Golkar di Ancol yang digawangi oleh kubu Agung Laksono tidak sah karena melanggar hukum, termasuk pemilihan Ketua dan Sekjen Golkar, yaitu Agung Laksono dan Zainuddin Amali. Pemirsa, Pertamina hari ini resmi meluncurkan BBM jenis baru seperti saya singgung di awal, yaitu Pertalite. Setelah diluncurkan, Pertalite ini punya tagline melaju lebih jauh. Secara simbolik sudah dilakukan penekanan tombol sebagai tanda diresmikannya, diluncurkannya produk baru Pertamina ini kepada publik. Pertalite akan hadir di 103 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang tersebar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Jadi Anda yang tidak tinggal di Jakarta, Bandung, Surabaya, kalau Anda belum menemukan memang belum dipasarkan. Pertalite adalah pilihan baru yang ditawarkan oleh Pertamina. Diharapkan uji pasar ini bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan produk BBM berkualitas dan harga yang terjangkau. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk uji pasar, karena itulah baru diluncurkan di 3 kota dan nantinya harga akan dievaluasi setiap 2 minggu meskipun ketentuan harganya belum tentu berubah setiap 2 pekan. Pertalite kan oktannya lebih baik dari premium ya. Pertalite oktan 90, sedangkan premium kan oktan 88. Jadi kemungkinan dari hasil survei selama ini kan masyarakat kebanyakan kendaraannya harus oktan yang lebih tinggi. Nah, kemungkinan oktan 90 ini bisa memenuhi permintaan masyarakat seperti itu. Jadi bakalan ada ini nggak Pak, sosialisasi dulu sebelum luncur Pertalite? Sosialisasi ada. Itu biasanya dari Pertamina Persero yang akan melakukan sosialisasi ke masyarakat seperti itu. Iya, Setelah beberapa jam diluncurkan, kami mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana respon publik terhadap produk baru BBM ini, produk Pertalite dari Pertamina. Ada rekan kami Raditya Ayu di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Abdul Muiz Tanah Abang. Silakan Raditya Ayu. Raditya Ayu, silakan. Ya Tina, saat ini saya sudah berada di SPBU di kawasan Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Dan ini merupakan salah satu SPBU yang sudah mulai menjual BBM jenis baru keluaran Pertamina, yakni Pertalite. Dan menurut pantauan kami di lapangan dari pagi hingga malam hari ini, para warga semakin antusias untuk menggunakan BBM yang memiliki kadar oktan yang tinggi ini, baik mereka yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Shift dari SPBU Abdul Muiz, Jakarta Pusat, Mas Yoga Riyadi. Ya, selamat malam Mas Yoga. Mas Yoga, bisa dijelaskan kepada kami seberapa besar antusiasme warga dalam menggunakan Pertalite? Kalau untuk antusias warga cukup banyak, antusias warga untuk beralih ke pengisi bahan baku Pertalite daripada premium. Oke, berarti lebih banyak yang beralih dari premium ke Pertalite ya Mas? Ya betul, lebih banyak ke Pertalite-nya. Oke. Lalu bisa dijelaskan perbedaan Pertalite dengan BBM lainnya seperti apa? Kalau untuk Pertalite itu jarak tempuh lebih jauh, terus kedua memiliki oktan 90. Kualitasnya lebih bagus dari premium. Lalu hingga saat ini berapa banyak sih Mas yang sudah terjual nih Pertalite-nya dan berapa pasokannya? Kalau untuk pasokannya sebelum launching itu 16.000 liter dan sudah terjual dari launching sampai saat ini, malam ini udah 4.000 liter. Berarti sudah banyak yang menggunakan Pertalite ini ya. Benar. Lalu selain di Abdul Muiz, di mana lagi warga Jakarta bisa mendapatkan Pertalite? Di SPBU mana Mas? Kalau untuk para warga untuk menerima Pertalite ini, bahan bakar yang baru ini banyak di SPBU sudah semua tersedia. Contohnya di dekat sini di daerah Tomang, di daerah Cikini maupun Samanudi juga udah ada. Ya, terima kasih Mas Yugo atas waktunya. Ya, selamat malam.
Ya, memang Tina, BBM yang memiliki kadar oktan 90 ini dipatok dengan harga 8.400 per liternya. Ini artinya Rp900 lebih murah dibandingkan dengan Pertamax, namun Rp1.000 lebih mahal dibandingkan premium. Namun jika kita melihat dari segi kualitasnya, sudah saatnya para warga beralih dari premium untuk menggunakan Pertalite, dan ini juga demi kelangsungan mesin kendaraan Anda. Ya, sementara itu hingga saat ini sebanyak 101 SPBU tersebar di seluruh Indonesia yang tersebar dalam 3 kota, yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya sudah mulai menjual Pertalite mulai hari ini. Ya, demikian laporan kami dari Jakarta Pusat. Kita kembali ke studio bersama Anda, Tina. Terima kasih Raditya Ayu, itu adalah respon masyarakat hari ini di hari pertama peluncuran Pertalite. Kita akan ngobrol, diskusi, dan mengajak kita semua untuk sama-sama lebih tahu soal Pertalite. Ada 2 orang tamu. Yang pertama adalah Ketua Komisi 7 DPR, Pak Kardewarnika. Selamat malam, Bapak. Malam. Masih sendirian? Karena nanti akan bergabung Mas Faisal Basri iya. sebagai mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, atau kita biasa menyebutnya dulu Tim Anti Mafia Migas yang ditunjuk oleh pemerintah dan sudah berakhir masa tugasnya. Mari kita ke Bapak dulu. Dari sisi DPR, bagaimana, ini kan bukan hal yang mendadak terjadi tapi sudah direncanakan, tapi bagaimana sejauh ini melihat peluncuran di hari pertama ini, Pak Kardaya? Jadi yang namanya Pertalite itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pertamina adalah suatu produk BBM dengan RON 90. Betul. Ya. Kita selama ini ada RON 88, yaitu ada premium. RON 92 Pertamax, dan ada RON 92 plus itu, Pertamax plus itu. Yeah. Nah, semuanya itu, produk-produk itu bahan dasarnya sama, yaitu HOMC sama nafta. Nah, HOMC ini yang mempunyai kadar RON tinggi, nafta lebih rendah. Jadi kalau kita ingin membuat RON-nya tinggi, maka HOMC-nya diperbanyak. Kalau misalkan ingin membuat RON-nya rendah, HOMC-nya disedikitkan. Nah, sekarang kalau seandainya tidak ada produk baru Pertalite, lalu kita membeli premium 10 liter, lalu kita membeli Pertamax 10 liter, kita campurkan jadi 20 liter, itu jadi Pertalite, itu udah otomatis. Itu karena RON 88 ditambah RON 92, kalau dicampur dengan komposisi yang sama, jadi RON 90. Itu teknisnya itu sederhana sekali. Nah, artinya kalau misalkan katakanlah dulu tuh orang ingin pakai RON 90, maka isi aja 10 liter premium, isi 10 liter Pertamax, ya udah jadi Pertalite. Jadi menurut Bapak sebenarnya nggak usah ada nih produk Pertalite? Bukan nggak usah ada. Itu secara teknisnya. Okay. Mungkin sekarang itu Pertamina ingin memberikan varian artinya alternatif. Ada 4 itu yang dijejerkan itu, mulai dari premium, Pertalite, Pertamax plus. Bagi kita rakyat khususnya, yang paling diperhatikan adalah premium. Karena itulah BBM yang murah, BBM yang didesain, diperuntukkan agar bisa mampu dibeli oleh masyarakat. Tapi kan gini Pak, disampaikan bahwa tagline-nya itu atau slogannya melaju lebih jauh. Jadi memang harganya lebih mahal dibandingkan premium 8.400 per liter. Dengan efektivitas yang lebih baik, 10-16%. Jadi sehingga kalau 1 liter bisa 10 kilo kalau pakai premium, maka Pertalite diklaim 1 liter bisa 11 sampai 11,6 kilometer. Jadi jangan dilihat harga jual, tapi harga per kilometernya, katanya begitu Pak? Begini, ya otomatis. Makin RON-nya makin tinggi, maka performance-nya makin ini. Kalau gitu 92 aja sekalian lebih bagus lagi. Iya, itu. Kalau ini, karena begini, kalau kita hitung-hitungan secara hitung-hitungan sederhananya, harga daripada Pertalite itu seharusnya adalah harga premium ditambah Pertamax dibagi 2. Itu. Harusnya itu. Jadi kalau harga Pertamaxnya sekarang tuh 9.300 kalau nggak salah, harga premiumnya 7.400, maka jatuhnya di 8.350.
Tapi- Kalau dijualnya 8.400 400, artinya Pertalite itu lebih mahal dari yang seharusnya. Tapi kata Pertamina harusnya 8.700 harga Pertalite. Mari kita undang satu orang yang sudah kita tunggu, Bang Faisal Basri. Maaf lahir batin, Bang. Silakan Maaf di lahir sebelahnya batin. Bang Kardaya di Silakan, sini. silakan. Kita lagi ngobrolin Pertalite nih, Bang. Ini kita mengingat masa-masa peran sebagai tim Mafia Migas ya, Bang ya. Di antara rekomendasi itu kan kemudian ini terjadi begitu ya. Soal apa ya? Soal bahwa ada varian baru ini Pertalite. Tadi kan disinggung sama Pak Kardaya bahwa ini sebetulnya Pertamax campur premium. Kalau komposisinya pas, jadi Pertalite gitu. Kemudian dari sisi harga harusnya sih 8.350 menurut Pak Kardaya. Jadi 8.400 itu mahal dikit. Gitu. Tapi Pertamina merilis info bahwa harga sebenarnya 8.700 tapi dijual 8.400. Nah, saya ingin Bang Faisal memberikan gambaran buat masyarakat apa sih bedanya dan apa manfaatnya buat publik dengan produk baru ini? Jelas ini bukan rekomendasi dari tim ya. Iya. Jadi kalau rekomendasi tim itu dihapuskan Premiumnya, premium, betul. kemudian beralih ke RON 92 atau Iya. setara dengan Pertamax. Nah kalau sekarang jadi lucu. Jadi ini RON 90 yang juga di pasar tidak ada. Jadi tidak ada yang memproduksi di dunia ini RON 90. Jadi bukan hasil dari kilang tapi campur mencampur. Jadi tidak menghilangkan persoalan hakiki gitu. Kemudian yang kedua, coba ditengok di seluruh dunia sampai di planet di luar bumi pun tidak ada pom bensin itu jual sedemikian banyak produk. Ada Pertamax Dex, ada Pertamax Racing, Yeah. ada Pertamax, Pertamax Plus, Bio Solar, Premium 6. Tambah Pertalite. Tambah Pertalite 7, tidak ada di dunia ini. Jadi kok bernegara ini main-main gitu ya. Nah jadi Pertalite ini muncul sebagai konsekuensi dari ketidakkonsistenan pemerintah. Jadi pemerintah awalnya mengatakan akan menyerahkan harga premium ke pasar. Iya. Kemudian ada rumusnya untuk menyerahkan ke pasar itu. Jadi kira-kira harga Pertamax itu, harga premium itu sekarang ya sekitar 8 ribuan. Tapi pemerintah tidak boleh Pertamina jual 8 ribu. Jadi jualnya cuma boleh 7.400. Nombok tetap ya, Bang? Nombok. Di masa lalu Pertamina tidak nombok karena itu dimasukkan ke dalam subsidi Oh, iya. yang disepakati bersama dengan DPR. Subsidi sudah kadung tidak ada. Betul. Pertamina merugi. Nah, jadi Pertamina merugi, Pertamina meradang dong. Iya kan? Janjinya dulu tidak begini. Jadi oke lah, kalian bikinlah itu suka-suka kalian. Yang harganya tidak pemerintah tentukan. Jadi Pertalite harganya tidak ditentukan pemerintah. Nah, ikhwal berapa itu urusan lain karena ada inefisiensi juga gitu. Nah, ini yang kenapa pemerintah memberikan? Karena pemerintah tidak kuasa memberikan uang kepada Pertamina. Jadi dikasih kompensasi, carilah, bikinlah itu Pertalite yang di dunia ini juga tidak ada gitu. Jadi Abang bilang ini kacau. pokoknya main-main ya? Ini akibat inkonsistensi pemerintah. Baik, Pertamina mencari jalan secara corporate action. Inilah corporate actionnya yang tidak lucu itu. Dan pemerintah tidak melakukan intervensi karena ini adalah produk Pertamina yang Produk bukan baru, yang dibuat-buat. yang dibikin. Menurut Abang, mari kita lanjutkan ngobrolnya. Sesungguhnya kita juga berusaha mengundang loh dari pihak PT Pertamina untuk ngobrol di sini, tetapi sayangnya belum ada yang bisa memenuhi undangan kami. Kita akan lanjutkan obrolannya sesaat lagi. Tadi kita udah